Kelompok LGBTQ+ di Amerika Serikat meyakini berada di posisi yang mengkhawatirkan di bawah kepemimpinan kedua Donald Trump yang baru saja memenangkan pemilu Amerika Serikat 2024. Diketahui Donald Trump mengalahkan Kamala Harris untuk menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Hanya saja kemenangan tersebut justru membuat kelompok LGBTQ+ khawatir mengingat rekam jejak Donald Trump dan wakilnya, J.D. Vance yang diduga memiliki misi khusus untuk membalikkan hak-hak penting komunitas LGBTQ+. Mereka diyakni menghabiskan jutaan dolar Amerika untuk belanja iklan yang menggunakan pesan anti-transgender selama kampanye, kutip konteks, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Beberapa hal yang dikhawatirkan oleh adalah kebijakan Donald Trump saat duduk sebagai presiden. Mereka khawatir adanya sejumlah kebijakan yang akan mengubah hak-hak bagi warga LGBTQ+ Amerika, khususnya bagi kelompok transgender. Donald Trump bahkan telah menggunakan isu tersebut sebagai bagian dari kebijakan yang mereka lakukan dengan merencanakan perlindungan anak-anak terhadap kegilaan gender kiri. Rencana tersebut mencakup larangan perawatan kesehatan afirmasi gender untuk anak-anak trans, program pemerintah yang mempromosikan perubahan gender pada usia berapapun, dan partisipasi atlet perempuan trans dalam olahraga wanita. Jelas konteks, tidak main-main, Donald Trump diyakini akan menerapkan kebijakan itu dengan ketat. Setiap profesional medis yang memberikan perawatan kesehatan untuk anak-anak trans akan dicabut haknya dari Medicare dan Medicaid. Guru-guru yang menyarankan kepada anak-anak bahwa mereka mungkin memiliki identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis mereka juga akan menghadapi konsekuensi berat. Termasuk pemerintah Amerika Serikat nantinya hanya akan mengakui jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Orang tua juga akan dapat mengontrol apa yang dipelajari anak-anak mereka di sekolah, menurut rencana ini. Donald Trump telah berjanji untuk memotong dana federal untuk sekolah-sekolah yang mendorong ideologi gender, atau konten lain yang dianggap tidak pantas untuk anak-anak, tulis konteks. Berdasarkan rekam jejak, Donald Trump memang selalu berseberangan dengan kelompok LGBTQ+. Selama masa kepresidenannya yang pertama, Donald Trump berupaya untuk melemahkan perlindungan anti-diskriminasi bagi orang-orang LGBTQ+ di berbagai bidang, termasuk perawatan kesehatan, pekerjaan, adopsi, toilet sekolah, perumahan, dan tempat penampungan tunawisma. Banyak kebijakan tersebut melibatkan pengecualian berbasis agama, yang memungkinkan orang-orang LGBTQ+ untuk dikecualikan dengan alasan kepercayaan agama. Pemerintahan Donald Trump juga melarang orang-orang trans Amerika untuk bertugas di militer, kebijakan yang kemudian dibatalkan oleh Biden, dan menghapus konten LGBTQ+ dari situs web federal. Ia juga memindahkan posisi duta besar khusus untuk hak-hak LGBTQ+, sehingga posisi tersebut kosong hingga 2021. Semua referensi terhadap orang-orang LGBTQ+ dihapus dalam pembaruan draft kebijakan USAID tahun 2020, dan pemotongan berulang terhadap President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) diajukan dalam proposal anggaran Trump. Ada 11 perintah yang sudah diteken Donald Trump setelah dilantik sebagai Presiden AS yang baru. Sebagaimana diketahui, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 dini hari WIB. Baru sehari jadi orang nomor 1 AS, Trump langsung menekan berbagai perintah yang cukup mengejutkan. Berikut adalah 11 perintah Donald Trump. 1. Pengampunan. Trump mengampuni sekitar 1.500 orang yang menyerbu gedung Capitol AS pada tanggal 6 Januari tahun 2021, sebagai bentuk dukungan besar-besaran kepada orang-orang yang menyerang polisi saat mereka mencoba mencegah anggota parlemen mengesahkan kekalahannya dalam pemilu 2020. 2. Aturan imigrasi. Trump menandatangani perintah yang menyatakan imigrasi ilegal di perbatasan AS Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, menetapkan kartel kriminal sebagai organisasi teroris, dan menargetkan kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak imigran kelahiran AS yang masuk ke negara itu secara ilegal. 3. Soal LGBT. Trump juga membatalkan perintah eksekutif yang mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DI), dan mempromosikan hak-hak bagi kaum LGBTQ+ dan ras minoritas, memenuhi janji untuk membatasi perlindungan bagi warga Amerika yang paling terpinggirkan. 4. Pembekuan regulasi dan perekrutan. Trump menandatangani perintah yang membekukan perekrutan pemerintah dan peraturan federal baru, serta perintah yang mengharuskan pekerja federal untuk segera kembali bekerja penuh waktu secara langsung. 5. Atasi inflasi AS. Trump memerintahkan para kepala semua departemen dan lembaga eksekutif untuk memberikan keringanan harga darurat kepada rakyat Amerika dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Amerika.
Langkah-langkah tersebut meliputi pemotongan regulasi dan kebijakan iklim yang menaikkan biaya, serta menetapkan tindakan untuk menurunkan biaya perumahan dan memperluas pasokan perumahan. 6. Menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris. Trump juga menandatangani penarikan diri dari Perjanjian Iklim Paris, termasuk surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjelaskan penarikan diri tersebut. Pengumuman ini disebut semakin mengancam tujuan utama perjanjian untuk menghindari kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius, sebuah target yang tampak lebih rapuh karena tahun lalu merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat di planet ini. 7. Bidang kesehatan. Perintah lainnya menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia, dengan mengatakan Badan Kesehatan Global itu telah salah menangani pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya. Rencana tersebut, yang sejalan dengan kritik lama Trump terhadap Badan Kesehatan PBB, menandai perubahan dramatis dalam kebijakan kesehatan global AS dan semakin mengisolasi Washington dari upaya internasional untuk memerangi pandemi. 8. Efisiensi pemerintahan. Trump menandatangani tindakan eksekutif untuk membentuk kelompok penasihat yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pemangkasan anggaran secara drastis terhadap pemerintah AS. Sebelumnya, rencana ini mengundang gugatan hukum langsung yang menentang operasinya. Kelompok tersebut, yang dijuluki DOGE, dijalankan oleh CEO Tesla Elon Musk dan memiliki tujuan muluk untuk menghilangkan seluruh lembaga federal dan memangkas 3/4 pekerjaan pemerintah federal. 9. Aturan penggunaan senjata. Presiden menandatangani dokumen yang mengakhiri penggunaan senjata pemerintah untuk melawan lawan politik. Perintah tersebut mengarahkan Jaksa Agung untuk menyelidiki kegiatan pemerintah federal selama 4 tahun terakhir, termasuk di Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Bursa, dan Komisi Perdagangan Federal selama pemerintahan sebelumnya. 10. Kebebasan bicara. Trump menandatangani perintah eksekutif yang katanya ditujukan untuk memulihkan kebebasan berbicara dan mengakhiri penyensoran federal. 11. Kebijakan di bidang energi. Trump mengumumkan keadaan darurat energi nasional, berjanji untuk mengisi cadangan minyak strategis dan mengekspor energi AS ke seluruh dunia.